Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik rekan-rekan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Muqaddimah Ajurumiyah, yakni dalam ilmu nahwu dasar yang ditulis oleh Syekh As-Sunhaji Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Dan kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita dan segala amal ibadah kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat amalan yang kita kerjakan dapat menghapuskan dosa yang telah kita kerjakan, yakni dosa-dosa yang telah lampau. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita terakhir telah menyelesaikan tentang bab marfu'atil asma, yakni alamatul i'rab, yakni di alamatul rofa. Kita terakhir telah menyelesaikan pembahasan tentang tanda-tanda rofa, ya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan i'rab nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala walinasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Kita sampai di bab nasab. Ini akan saya terjemahkan dan juga sekalian i'rabnya. Walin nasbi khamsu alamatin. Wa di sini wawu ibtida, jadi artinya adapun lin nasbi bagi nasab khamsu alamatin, 5 tanda, 5 segala tanda karena jamak. Di sini lin nasbi jar majrur itu sebagai khobar muqaddam, ya, dia muta'alliq ke khobar mahdhuf, yakni khobar muqaddam, takdirnya kainun bisa, atau kita katakan ini sebagai khobarnya. Langsung juga ada pendapat yang mengatakan ini boleh. Maka karena ini khobar muqaddam, maka di sini khamsu sebagai mubtada muakhir, dan dia sebagai mudhaf, alamatin sebagai mudhafun ilaih. Jadi walin nasbi khamsu alamatin. Nah, dan bagi nasab itu ada 5 tanda. Nah, kemudian berikutnya al-fathatu. Yang pertama fathah. Jadi yang ini al-fathatu kita bisa i'rab di sini sebagai khobar boleh. Mana mubtadanya kita takdirkan mubtadanya al-awalu, boleh di sini. Mubtadanya al-awalu. Boleh seperti itu. Al-awalu al-fathatu, seperti itu. Boleh. Kemudian yang kedua al-alifu. Yang ketiga al-kasratu, yang keempat al-ya'u, yang kelima hadfun nun. Ini i'rabnya semuanya karena ada huruf ataf, huruf wa, maka tinggal ikut ke al-fathatu semuanya. Oke. Jadi ingat ya tadi walinasbi khobar muqaddam atau muta'alliqani bi khobari mahdhuf takdiruhu kainun. Khamsu mubtada muakhir wa huwa mudhaf alamatin mudhafun ilaih. Al-fathatu sebagai khobar, wal alif wal kasratu wal ya wa hadfun nun, semuanya itu ataf kepada al-fathatu. Jadi penulis mengatakan pada nasab itu ada 5 tanda. Apa saja? Yang pertama fathah. Jadi tanda nasab yang pertama adalah fathah. Wal alif, yang kedua adalah alif. Yang ketiga kasroh. Yang keempat ya, dan yang terakhir adalah hadfun nun. Hadfun nun adalah penghapusan nun, menghapus nun. Nah, nanti seperti apa prakteknya kita akan lihat. Kemudian beliau melanjutkan, fa'amal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan linnasbi, maka menjadi ianya fathah itu alamah sebagai tanda linnasbi pada nasab fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat.
Kita i'rab dulu. Fa di sini istinaf atau ibtida boleh. Amma ini huruf syarat, huruf syarat ghairu jazim. Dia huruf syarat yang tidak menjazmkan. Nah, setelah amma dia selalu ada fa. Amma fa. Nah, fa-nya di mana di sini? Amal fathatu fatakununa. Ketika ada fa ini robitoh, dia sebagai penyambung ya, untuk menyambungkan dari amma kepada jawabnya amma. Maka takunu alamatan ini sebagai jawabnya dari amma. Nah, seperti itu. Maka adapun fathah fatakunu, kana yakunu, fatakunu. Maka takunu menjadi, boleh kita artikan menjadi atau boleh kita artikan ada. Kita artikan menjadi saja di sini ya. Maka menjadi takunu ini fiil mudhari. Mana tandanya? Ada huruf mudharaah di awalnya. Apa itu? Tak di sini. Tak. Takunu, maka di sini domirnya adalah hiya. Karena setiap fiil harus ada fa'il. Maka fa'il pada takunu di sini adalah domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Kembali kemana domirnya? Kembali ke ini fathah. Nah, domir hiya, domir mustatir hiya di sini pada mahal apa? Pada mahal rofa, bukan sebagai fa'il tapi sebagai isim takunu. Karena takunu ini merupakan bentuk mudhari dari kana. Kana yakunu, diganti mudhoroahnya takunu. Maka dia beramal amalan kana. Amalan kana apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, isim kana atau isim takununya di sini mana? Domir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Kembali ke fathah. Maka alamatan di sini sebagai apa? Alamatan khobar takunu man subun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Dia sebagai khobar dari takunu. Maka menjadi ianya fathah itu alamat linnas bi jar majrur bagi nasab fi pada salah sati pada 3 mawadi'a. Mawadi segala tempat. Jamak dari maudi ya, tempat makan. Mawadi posisi. Salah satu mawadi. Kenapa mawadi'a? Bukan mawadi'i, karena mawadi'a ini termasuk isim yang ghairu munsorif, isim yang mamnu' minas sorf. Dia tidak bisa ditanwin. Maka ketika dia tidak bisa ditanwin, tanda jarnya itu menggunakan fathah. Nanti insyaallah pada bab tanda rofa pada jar nanti ada bab ini. Intinya di sini salah satu sebagai mudhof juga, dan mawadi'ah sebagai mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu al-fathatu dhahiratu ala akhirih niyabatan anil kasrati li'anahu ismul ghairu munsharif. Kenapa dia tidak bisa ditasrif ya? Tidak bisa ditasrif, tidak bisa ditanwin? Kenapa dia ghairu munsharif? Sebabnya karena dia adalah jamak sighah muntahal jumu dengan pola mafa'ilu, mawadi'u. Ini tidak bisa ditanwin, maka tanda jarnya dengan fathah. Adapun fathah maka menjadi alamat si fathah itu bagi nasab pada 3 tempat. Yang mana saja? Fil ismil mufrad. Fil ismil mufrad pada isim mufrad. Fil ismil mufradi. Nah, jadi fil ismil mufrad ini bisa kita jadikan sebagai badal dari salah satu fi salah satu mawadi. Yang mana aja salah satu itu? Fil ismil mufrad. Wa jam'it taksir, dan pada jamak taksir. Wal fi'lil mudhari, dan pada fi'il al mudhari yang mudhari. Idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un, dengan ketentuan idza dakhala alaihi, jika masuk kepada alaihi kepadanya siapa? Fi'il, alaihi fi'il. Apa yang masuk? Nasibun. Nasibun sebagai fa'il dari dakhala. Nasibun. Walam yattasil, dan tidak yattasil. Walam yattasil. Kenapa disukun di sini? Kenapa dia disukun? Karena dia tanda jazm. Dia sebab jazmnya karena ada lam di sini di awalnya. Makanya walam yattasil bi akhirih. Bi akhirih dengan akhirnya. Nya siapa? Akhirnya
fiil tadi itu. Jadi alaihi hi di sini kembali ke fiil, akhirihi di sini juga kembali ke fiil. Syai'un kenapa rofa? Syai'un sebagai fa'il dari mana? Yattasil. Jadi walam yattasil syai'un bi akhirihi. Jadi kalau kita rubah susunan yang sebenarnya seperti ini. Fil ismil mufradi wa jam'i ta'siri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala nasibun alaihi wa lam yattasil syai'un bi akhirih. Nah, seperti itu. Maksudnya fathah itu ada fathah itu ada 3 tempat ketika dia nasab. Yang pertama pada isi mufrad. Yang berikutnya pada jamak taksir. Yang ketiga pada fi'il mudhari jika kemasukan nasibun, yakni penasob, alat penasob, dan tidak tersambung pada akhir fi'il itu sesuatu apapun. Maksudnya bisa berupa nun taukid di sini nanti, bisa berupa wawu jamaah ya, domir mutasil, bisa tersambung dengan nun niswah. Contohnya, yang pertama saya akan contohkan pada isi mufrad. Kita kemarin sudah membahas isi mufrad, isim yang bermakna satu. Contohnya adalah misalnya, jangan kitab terus lah, bosan, jangan kitab terus. Misalnya ini nama orang saja. Misalnya saya ingin namanya Muhammad. Muhammad ini kan mufrad, isi mufrad. Kenapa? Karena dia satu, Muhammad itu satu orang. Muhammad kita jadikan nasab. Nah, nasab itu salah satu yang posisinya nasab adalah ketika dia itu sebagai objek. Atau dalam bahasa Arabnya adalah maf'ulun bih. Kita jadikan dia maf'ulun bih. Maka kita jadikan pertama di sini kita tulis dulu kata kerjanya. Misalnya kata kerjanya adalah ro'a. Ro'a kata kerjanya. Ro'a artinya telah melihat. Misal siapa yang telah melihat? Misalnya ro'a. Misalnya kita jadikan di sini ustadz. Nah, ro'a ustadz Muhammad. Nah, ustadz telah melihat Muhammad. Nah, Muhammad di sini kan sebagai objek nih. Karena dia sesuatu yang dilihat. Dia kan objek, dalam bahasa Arabnya maf'ulun bih. Maka ro'a kita harokatin gimana? Ro'a ustadzun. Kenapa ustadzun? Nah, ustadzun di sini posisinya rofa. Kenapa rofa? Karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu apa sih? Fa'il itu pelaku yang melakukan suatu pekerjaan. Perhatikan di sini. Ro'a ini kan kata kerja. Kan kita sudah bahas kayak kemarin. Ro'a itu kata kerja. Nah, setiap ada kata kerja pasti ada pelaku. Dalam bahasa Arab, pelaku itu dinamakan fa'il. Fa'il. Fa'il posisinya itu rofa. Nah, kita kemarin sudah bahas tanda rofa, ada yang dengan dommah, ada yang dengan wawu, ada yang dengan alif, ada yang dengan nun. Ustadz tanda rofanya dengan apa? Kalau ustadz ini kita jadikan fa'il, kita jadikan pelaku. Ustadz ini kan pelaku. Emang ustadz melakukan apa? Ustadz melakukan ro'a. Ustadz yang melihat. Nah, siapa yang telah melihat? Kan ustadz. Ustadz itu kan yang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya melihat. Nah, ketika ustadz ini menjadi pelaku atau menjadi fa'il, maka dia kan harus rofa. Nah, tanda rofanya ustadz ini dengan apa? Dengan dommah. Kenapa dengan dommah? Karena dia sebagai isim mufrad. Karena dia isim mufrad bermakna tunggal. Ustadz kan satu. Ustadz itu kan satu. Maka isim mufrad ketika dia rofa, tanda rofa dengan dommah. Sekarang kembali ke Muhammad. Muhammad ini kan objek atau kita sebut maf'ulun bih. Sesuatu yang dilihat. Nah, maf'ulun bih itu dia posisinya nasab. Posisinya nasab. Kita kan sekarang lagi bahas nasab. Ini saya kasih tahu. Jadi diingat-ingat ya kaidah tadi. Fa'il atau pelaku itu posisinya rofa. Objek atau maf'ulun bih itu posisinya nasab. Sekarang Muhammad ini posisinya sebagai objek atau maf'ulun bih. Maka dia nasab. Sekarang tanda nasab bagi Muhammad apa? Lihat dulu Muhammad bentuk apa? Apakah dia jamak? Apakah dia mufrad? Ya kan? Kalau dia misalnya mufrad, berarti tandanya apa?
Kalau misalnya dia jamak, cari lagi jamak mudzakkar, jamak muannas atau jamak taksir. Kayak gitu. Muhammad ini di sini lafadznya adalah lafadz mufrad, tunggal. Muhammad kan satu. Muhammad. Nah, maka tadi ketika isim itu berupa isim mufrad, maka tanda atau alamat nasabnya apa? Fathah. Maka ro'a ustadzun Muhammadan. Ustadz telah melihat Muhammad. Seperti itu. Kemudian wajam taksir pada jamak taksir. Sekarang kita ambil contoh jamak taksir, misalnya apa? Tulab. Tulab ini bentuk jamak taksir karena dari mufradnya apa? Tolib. Ke tulab itu kan ada perubahannya. Perubahannya tidak salim. Perubahannya itu tidak salim. Ada yang penambahan dan pengurangannya. Tulab ini kan jamak taksir. Nah, sekarang kalau dia kita jadikan sebagai nasab, posisinya nasab, nah, maka harokatnya apa? Sama, harokatnya juga fathah. Tulaban. Contoh tadi itu. Ro'a ustadzun. Ingat ya kenapa diharokati ustadz? Tadi sudah saya jelaskan. Ustadzun. Ro'a ustadzun tulaban. Ustadz telah melihat. Nah, ustadz karena dia pelaku dari pekerjaan melihat, maka dia dia posisinya rofa, dan tanda rofa bagi isim mufrad adalah dhammah, maka dibaca ustadzun. Ro'a ustadzun tulaban. Tulaban karena dia sebagai objek, sesuatu yang dilihat oleh si ustadz, ya kan objek berarti. Atau dalam bahasa Arabnya maf'ulun bih, dan dia itu jamak taksir bentuknya. Nah, karena dia jamak taksir, maka tanda ketika dia nasab adalah dengan fathah. Seperti ini. Oke. Kemudian wal fi'lil mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhiri syai'un. Sekarang pada fi'il mudhari'. Kita sudah mengetahui kemarin ada fi'il mudhari'. Misal fi'il mudhari' dari doroba. Misalnya apa? Doroba Iyat ribu. Iyat ribu. Nah, perhatikan ke iyat ribu. Yang saya mau tanyakan, iyat ribu ini dia rofa atau nasab atau jazm? Rofa. Kenapa? Karena iyat ribu harokat akhirnya dhammah. Kita ingat kembali kemarin, yakni dhammah itu menjadi tanda bagi rofa pada 4 posisi. Pertama isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannats salim, dan juga pada fi'il mudhari'. Oke. Sekarang kalau fi'il mudhari' ini kemasukan oleh huruf atau adat ya yang menasabkan. Contohnya saya kasih satu misalnya. Sebenarnya ini adanya di babnya nanti. Tapi di sini misalnya an. An, perhatikan teman-teman sekalian, an adalah salah satu alat atau salah satu adat yang amil yang menasabkan isim setelahnya. Jadi ketika ada huruf an, kemudian setelah an itu ada fi'il, misal apa? Yakro'a, misal fi'il mudhari' ya. Setelahnya ada fi'il mudhari', misalnya yakro'. Yakro' atau yakro'u. Kan qoro'a yakro'u, aslinya kan yakro'u nih. Qoro'a yakro'u. Tapi kalau fi'il mudhari'nya itu sebelumnya ada huruf an, nih an di sini, maka yakro'u yang tadinya rofa berubah menjadi nasab. Artinya apa ketika dia berubah nasab? Maka tandanya bukan lagi dengan dhammah. Bukan. Tapi dirubah tandanya bukan lagi dengan dhammah. Dengan
fathah. Ayyakro'a, an yakro'a. Kenapa? Karena dia sudah nasob sekarang. Fi'il mudhari'nya nasob. Kenapa nasob? Karena sebelumnya ada an. Tanda nasobnya dengan apa? Dengan fathah. Maka boleh teman-teman cek di Al-Quran. Ketika ada an, berikutnya fi'il mudhari'nya nasob. Ketika dia tidak tersambung dengan apapun di sini, lihat, perhatikan teman-teman di sini. Setelah yakro dia nggak tersambung dengan apapun di sini, bersih. Maka harokat atau tanda nasobnya menggunakan fathah. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah berikutnya kita akan membahas tentang alif, kasroh, dan kemudian ya serta hadfun nun di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.